Halo Mbak Kiki dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novna Darmawan, mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dengan NIM 14106200042. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya dengan judul Pengaruh Kampanye #Budaya Beberes Sendiri pada restoran KFC terhadap perubahan sikap akan kebersihan generasi milenial. Jadi mini skripsi saya ini akan terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Jadi kebersihan lingkungan adalah keadaan di mana lingkungan terbebas dari unsur pencemar seperti sampah, debu, maupun bau. Di Indonesia sendiri, masalah kebersihan merupakan masalah yang sudah menjadi permasalahan sosial sejak lama dan masih terus berkembang hingga saat ini. Salah satu yang menjadi masalah kebersihan adalah sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah sendiri dapat dikategorikan menjadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Dilansir dari dpr.go.id, sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 70 juta ton dan sampah yang tidak terkelola mencapai 16 juta ton. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa setiap harinya masyarakat Indonesia menghasilkan 175.000 ton sampah per hari. Selain itu, berdasarkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, nilai sampah makanan di Indonesia mencapai 330 triliun rupiah per tahun. Jika dibiarkan, sampah yang menumpuk akan menimbulkan penurunan nilai estetika, menjadi sarang penyakit, dan menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Salah satu faktor yang menjadikan sampah sebagai permasalahan yang sulit dipecahkan adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Dilansir dari databox.katadata.co.id, Program Lingkungan PBB atau UNEP menyatakan bahwa Indonesia menghasilkan 20,93 juta ton sampah makanan tiap tahunnya dan menjadikan Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai penghasil sampah makanan terbesar se-Asia Tenggara. Selain itu, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah menyatakan bahwa banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam upaya menjaga kebersihan. Selain itu, kurangnya sarana dalam pembuangan sampah juga menjadikan masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya penanggulangan masalah sampah menjadi hal yang patut untuk diupayakan. Salah satu cara yang dilakukan untuk memulai dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan khususnya oleh pelaku usaha adalah dengan mengadakan program CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR dapat diartikan sebagai sebuah komitmen yang bersifat kontinu bagi para pelaku usaha untuk memberikan kontribusi kepada perkembangan ekonomi komunitas atau masyarakat beserta dengan peningkatan taraf hidup serta keluarga. Kampanye #Budaya Beberes sendiri merupakan salah satu program CSR yang digalakan oleh PT Fast Food Indonesia yang menaungi restoran cepat saji KFC. Program ini bertujuan untuk mengajak konsumen untuk merapikan meja dan sampah makanan untuk dibuang ke tempat yang telah disediakan oleh restoran. Selain itu, program ini juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran diri sendiri dan bentuk kepedulian diri atas kebersihan lingkungan. Sebenarnya, KFC sendiri telah melakukan gerakan CSR lain, yaitu #NoStrawMovement untuk mengurangi jumlah sampah plastik sejak tahun 2017. Hal ini juga sejalan dengan tujuan baru KFC yang disampaikan oleh Hendra Yuniarto selaku Kepala Marketing Communication PT Fast Food Indonesia yang mengubah fokus bisnis dari profit menjadi CSR berupa People and Environment. Dalam penerapannya, kampanye #Budaya Beberes sendiri menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang mendukung adanya kampanye ini, namun tak sedikit pula yang memandang kampanye ini sebagai bentuk keserakahan KFC seperti yang tertulis pada komentar berikut. Heleh, sudah mahal, dikenain pajak konsumen, disuruh rapin sendiri, dasar kapitalis rakus. Berangkat dari latar belakang tadi,
Saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran akan kebersihan yang terjadi khususnya pada kaum milenial setelah dilaksanakannya kampanye #budaya beberes sendiri sejak tahun 2019. Selanjutnya ada perumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari penelitian saya adalah apakah kampanye #budaya beberes sendiri menimbulkan pengaruh pada perubahan sikap generasi milenial. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh yang timbul dalam generasi milenial terhadap kampanye #budaya beberes sendiri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik pertama untuk sivitas akademik. Jadi penelitian ini diharapkan mampu membuka khazanah ilmu pengetahuan baru bagi para penggiat akademik, khususnya di bidang komunikasi dan public relations. Selanjutnya untuk manfaat praktis, yang pertama untuk pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi para pelaku usaha sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah kampanye promosi. Lalu yang kedua untuk manajer pemasaran. Penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi para manajer pemasaran sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran, khususnya di bidang kampanye public relations. Selanjutnya adalah konsep. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini atau yang menaungi variabel-variabel penelitian ini adalah konsep komunikasi pemasaran. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah public relations. Selanjutnya adalah kajian literatur. Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nuri Syafri Kurniasari dan Safira Putri Widiani dengan judul Pengaruh Pesan Kampanye Nostrum Movement di Media Sosial terhadap Perubahan Sikap Publik. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan pada perubahan sikap masyarakat dengan diadakannya kampanye #Nostrum Movement oleh KFC. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zalfa Salsabila, Aulia Putri, dan Mailani Christine dengan judul Pengaruh Kampanye Ingat Pesan Ibu terhadap Sikap Patuh Protokol pada Masyarakat Kabupaten Karawang. Hasil dari penelitian ini adalah ada pengaruh sebesar 67,4% dari kampanye Ingat Pesan Ibu terhadap sikap masyarakat. Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Retor Aquinaldo Wirabuana Putra, Kaligis, Apriliani Pratiwi, dan Faridian Ansyari dengan judul Analisis Pengaruh Kampanye Public Relations, #SaveGBK, dan Identitas Sosial pada Sikap Jakmania Depok. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan pada sikap Jakmania terhadap kampanye #SaveGBK. Hal ini berdasarkan hasil deskriptif kuantitatif rata-rata variabel teknik kampanye dan variabel sikap yang tinggi, serta hasil uji regresi berganda. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Krisyanti, Ilona VOS, dan Anjang Priliantini dengan judul Pengaruh Kampanye #Pantang Plastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan, survei pada pengikut Instagram @GreenpeaceID. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh kuat antara kampanye dengan sikap masyarakat berdasarkan uji korelasi karena dengan angka antara 0,6 sampai 0,799 dan berdasarkan uji koefisien determinasi terdapat pengaruh antara kampanye #Pantang Plastik dengan sikap ramah lingkungan. Lalu penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Khadijah dan Siti Marfuah Yuliati dengan judul Program Kampanye #Budaya Beberes terhadap Partisipasi Masyarakat untuk Membuang Sampah Sendiri. Penelitian ini menyimpulkan program kampanye #Budaya Beberes sendiri memberikan pengaruh yang positif pada partisipasi masyarakat untuk membuang sampah sendiri. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gandhi Desardi dan L. Krisnatalia dengan judul Pengaruh Kampanye PR Gojek #Pesan dari Rumah terhadap Kesadaran Konsumen dalam Menaati Protokol Gojek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kampanye dengan kesadaran konsumen dilihat dari nilai analisis regresi yang memiliki angka yang positif.
Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Siska Merdekawati dan Marta Trilestari dengan judul Pengaruh Kampanye pada YouTube web series Tropicana Slim, Sore Istri dari Masa Depan terhadap sikap gaya hidup sehat mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Bandung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan dari kampanye terhadap sikap mahasiswa dari platform yang digunakan, yaitu YouTube, sebesar 45,9%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Alivia Zahira Shofa Setiawan dan Jovanka Maura Agisti dengan judul Analisis Kampanye Waste Down Kindness Up di Instagram Sociola terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh antara kampanye dengan perubahan perilaku masyarakat sebesar 22,1% melalui uji korelasi antar variabel. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wanda Hanifah, Elizabeth Nugraheni Prananingrum, dan Vera Wijayanti Sucipto dengan judul Pengaruh Kampanye #Pawai Bebas Plastik terhadap perilaku peduli lingkungan followers Instagram @IDDPKP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kampanye dengan perubahan perilaku masyarakat dengan hasil uji koefisien korelasi berada di antara 0,61 hingga 0,80. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Fasya Syifa Mukma, Reni Syanasari, dan Khalifa Soliha dengan judul Pengaruh Kampanye Stay at Home di Media Sosial terhadap motivasi dan sikap peduli kesehatan sesama masyarakat di DKI Jakarta selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang kuat antara kampanye dengan motivasi dan sikap peduli kesehatan sesama masyarakat. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian di atas yang tadi saya sebutkan dengan persamaan penelitian ini. Yang pertama, untuk jurnal yang pertama, artikel pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10 memiliki perbedaan, yaitu perbedaan judul kampanye yang digunakan. Namun masih memiliki persamaan, yaitu memiliki kesamaan variabel X, yaitu kampanye. Variabel X-nya yaitu kampanye, dan variabel Y yang menjadi pengaruh, yaitu sikap dan juga kesadaran. Sementara pada artikel kelima tidak memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan variabel X, yaitu kampanye, kesamaan judul kampanye, dan kesamaan variabel Y yang menjadi pengaruh, yaitu sikap. Selanjutnya adalah variabel X, variabel Y, dan model penelitian. Variabel X adalah variabel independen yang mengikat variabel lainnya. Variabel independen adalah variabel yang memberikan pengaruh atau mempengaruhi hasil dari penelitian. Variabel X menurut Creswell disebut sebagai variabel independen karena dia dapat berdiri sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel X-nya adalah kampanye #budaya beberes sendiri. Selanjutnya adalah variabel Y. Variabel Y adalah variabel dependen yang diikat oleh variabel independen. Variabel dependen ini disebut sebagai variabel dependen karena variabel ini adalah pengaruh atau hasil dari variabel independen. Menurut Creswell, variabel Y adalah variabel yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel Y-nya adalah sikap akan kebersihan pada generasi milenial. Selanjutnya, model penelitian. Berdasarkan model masalah penelitian, tujuan penelitian, konsep kajian literatur, dan penjabaran variabel X dan variabel Y, maka dapat dibuat model penelitian untuk menggambarkan hubungan antara variabel seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah hipotesis teori. Jadi, berdasarkan model penelitian di slide sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh sikap pada generasi milenial yang dipengaruhi oleh kampanye #budaya beberes sendiri. Selanjutnya adalah paradigma penelitian. Paradigma adalah sebuah model atau kerangka yang dijadikan sebagai dasar dalam mengamati dan memahami sebuah fenomena menurut Davy. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaksi simbolik.
Menurut Baby, interaksi simbolik adalah sebuah paradigma yang memandang perilaku manusia sebagai sebuah pengertian dari proses interaksi sosial dan makna tersebut menciptakan interaksi lainnya. Jika melihat judul penelitian ini, yaitu pengaruh kampanye hashtag budaya beberes sendiri pada restoran KFC terhadap perubahan sikap dan peningkatan kesadaran milenial atas kebersihan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini meneliti dampak dari sebuah interaksi simbolik. Proses interaksi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah interaksi yang dilakukan oleh KFC dengan membuat kampanye hashtag budaya beberes sendiri, yang berdasarkan hipotesis yang dibuat mempengaruhi sikap dan meningkatkan kesadaran kaum generasi milenial terhadap kebersihan. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah rencana yang menjangkau langkah-langkah dari metode yang luas menjadi metode yang lebih terperinci dalam mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasi data, menurut Creswell. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah pendekatan yang menguji teori objektif dengan menganalisa hubungan antar variabel, menurut Creswell. Penelitian kuantitatif biasanya mengukur fenomena secara numerik menurut Van der Stoep dan Johnston. Lalu, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei. Survei adalah salah satu metode penelitian di mana peneliti memilih sampel dan memberikan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan menurut Baby. Karena penelitian ini fokus dalam meneliti perubahan sikap, maka metode survei dianggap saya menjadi metode yang sangat tepat dalam penelitian ini. Dikutip dari Baby, survei dianggap sebagai metode yang tepat dalam mengukur sikap dan orientasi dalam populasi yang besar. Lalu, populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi adalah seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal lainnya yang akan diamati untuk ditarik kesimpulan menurut Uma Sekaran dan Bumi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 hingga 2022 yang berjumlah kurang lebih 340 mahasiswa. Lalu sampel. Sampel merupakan wakil dari populasi, yaitu beberapa individu yang diambil dari populasi menurut Uma Sekaran dan Bumi. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 hingga 2022. Lalu ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel merupakan suatu cara untuk menentukan sampel yang akan digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Uma Sekaran dan Roger Buggy, ada dua teknik penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teknik non-probability sampling. Jenis sampel non-probabilitas yang saya pilih adalah kuota sampling. Kuota sampling menurut Baby adalah jenis teknik penarikan sampel non-probabilitas di mana sampel dipilih berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga sampel yang telah ditentukan memiliki distribusi karakteristik yang sama dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya ada teknik ukuran sampel. Jadi sampel pada penelitian ini diambil dengan referensi berdasarkan tabel Krejci dan Morgan, seperti tabel di samping. Karena mahasiswa ilmu komunikasi memiliki populasi 340 dari angkatan 2020 hingga 2022, maka dapat dilihat pada tabel Krejci dan Morgan bahwa ukuran sampelnya adalah 180 mahasiswa. Selanjutnya adalah hipotesis riset dan hipotesis statistik. Jadi berdasarkan penjabaran sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis riset ini adalah HA, yaitu kampanye hashtag budaya beberes sendiri memiliki pengaruh pada sikap generasi milenial. Yang kedua adalah HO, atau kampanye hashtag budaya beberes sendiri tidak memiliki pengaruh pada sikap generasi milenial. Selanjutnya adalah hipotesis statistik. Hipotesis riset di atas memiliki toleransi kesalahan hipotesis sebesar 5%. Oleh karena itu, jika nilai signifikansi di bawah 0,05, maka hipotesis A diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi berada di atas 0,05, maka hipotesis ditolak. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner berdasarkan Uma Sekaran dan Bogi adalah kumpulan pernyataan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari responden. Jenis kuesioner yang dipilih dalam penelitian ini adalah kuesioner elektronik. Kuesioner elektronik akan disebar melalui media sosial WhatsApp sesuai kategori yang telah ditentukan oleh peneliti. Jenis kuesioner elektronik ini dipilih menimbang kelebihan dari kuesioner elektronik, antara lain dapat menjangkau sampel dengan cepat, responden dapat mengisi kuesioner tanpa ada rasa terbebani dan mudah untuk diikuti. Lalu, skala yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur seberapa setuju dan seberapa tidak setuju seseorang atas sebuah pernyataan, menurut Uma Sekaran dan Bogi. Peneliti akan menggunakan skala dari 1 sampai 4 yang dijelaskan pada tabel berikut. Selanjutnya adalah metode pengukuran data yang terdiri dari validitas dan reliabilitas. Validitas akan dilakukan menggunakan alat bantu IBM SPSS versi 25. Uji validitas adalah sebuah uji tentang seberapa baik sebuah instrumen untuk mengukur sebuah konsep, menurut Uma Sekaran dan Bogi. Uji validitas yang digunakan adalah validitas konvergen atau tes validitas yang menguji dua instrumen yang berbeda dengan konsep yang sama memiliki korelasi yang tinggi. Dalam menguji validitas, kita akan menghitung R hitung dan membandingkannya dengan R tabel. Jika R hitung memiliki nilai lebih besar dibandingkan R tabel, maka sebuah pernyataan dianggap valid dan juga kebalikannya. Jika R hitung di bawah dari R tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Selanjutnya adalah reliabilitas. Sama, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan alat bantu IBM SPSS versi 25. Uji reliabilitas adalah sebuah uji tentang seberapa konsisten sebuah instrumen dalam mengukur sebuah konsep. Uji reliabilitas yang dilakukan adalah uji konsistensi antar item atau tes reliabilitas yang menguji konsistensi jawaban responden terhadap segala item yang diukur. Dalam uji reliabilitas, kita akan menghitung nilai Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha melebihi 0,6, maka pernyataan tersebut dianggap reliable dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis multivariat. Untuk menguji apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka digunakan analisis regresi berganda, R-square, F-test, dan T-test. Analisis linear berganda dilakukan untuk mengukur hipotesis di mana sebuah variabel independen mempengaruhi beberapa variabel dependen, menurut Uma Sekaran dan Bogi. R-square dilakukan untuk mengukur seberapa kuat variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. F-test dilakukan untuk mengukur apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. T-test digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dari segi populasi. Populasi yang digunakan bersifat areal, sehingga kurang mampu mendeskripsikan kaum milenial secara menyeluruh. Hal ini juga dikarenakan terlalu banyaknya kaum generasi milenial yang ada di Indonesia, sehingga sulit bagi peneliti untuk mencakup seluruh populasi. Dari segi sampel, penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 hingga 2022. Dari segi analisis data, penelitian ini terbatas pada penentuan sikap yang ada pada generasi milenial dan tidak meneliti perubahan sikap yang seperti apa yang ditunjukkan oleh generasi milenial terhadap kampanye. Penelitian ini juga memiliki kelemahan dalam bidang teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggambarkan konsep komunikasi pemasaran secara menyeluruh, atau hanya sebagian kecil saja dari konsep komunikasi pemasaran, yaitu public relations. Variabel yang digunakan juga tidak menggambarkan public relations dengan seluruhnya, atau hanya sebagian kecil dari teori public relations, yaitu kampanye public relations. Selanjutnya adalah definisi operasional. Jadi, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kampanye public relations. Kampanye dalam public relations menurut Roger dan Story merupakan serangkaian kegiatan komunikasi yang dilakukan secara terorganisir
dan berkelanjutan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap publik suatu lembaga dalam periode waktu tertentu. Dimensi kampanye public relations adalah persuasif, atau pesan kampanye berupa ajakan untuk melakukan perubahan. Pesan kampanye menimbulkan perubahan yang dapat dilihat, dan perubahan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kampanye. Yang kedua adalah likable, atau pesan kampanye disukai oleh karyawan perusahaan, pesan kampanye disukai oleh masyarakat, dan pesan kampanye tidak menimbulkan kemarahan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah receptiveness, atau pesan kampanye tidak menimbulkan sensasi dalam masyarakat, pesan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, dan pesan kampanye tersampaikan dan dampaknya dapat dilihat secara langsung. Lalu variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sikap. Sikap menurut L.L. Turgeon adalah tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Sikap memiliki dimensi afeksi, atau adanya penilaian positif dari masyarakat terhadap kampanye, lalu adanya seruan kekaguman, pujian, dan penghargaan, dan adanya ekspresi kekaguman seperti senyuman saat melakukan isi kampanye. Yang kedua ada kognisi, atau adanya perubahan pengetahuan tentang kebersihan, adanya pembentukan kesadaran tentang kebersihan, dan adanya opini positif tentang kampanye yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah konasi, atau adanya kecenderungan perilaku yang lebih sadar akan kebersihan, adanya niat untuk melakukan perubahan perilaku dalam hal kebersihan, dan adanya komitmen untuk melakukan perubahan dalam hal kebersihan, dan adanya tindak nyata dalam melakukan perubahan dalam hal kebersihan. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang menggunakan skala interval. Untuk tabel operasionalisasi konsep dapat dilihat di slide selanjutnya. Sekian presentasi penelitian kuantitatif dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.